Salam sejahtera disampaikan kepada saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda berada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengambil tema keterasingan dan harapan. Bacaan terambil dari Mazmur 139 ayat 7-10 yang tertulis sebagai berikut. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku naik ke langit, engkau di sana. Jika aku membuat tempat tidur di dunia orang mati, engkau di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Saudara-saudara yang kasih, ayat dari Mazmur 139 ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada tempat di mana Tuhan tidak hadir. Pemazmur bertanya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Dan jawabannya jelas, tidak ada tempat. Di langit yang tinggi, di kedalaman maut, bahkan di ujung bumi, Allah tetap ada. Ini adalah kebenaran yang sangat-sangat menghibur, terutama ketika saudara merasa sendirian, ketika saudara merasa terasing, bahkan bingung akan arah hidup. Dalam perenungan kali ini kita akan membahas satu tema penting yang sangat-sangat manusiawi, namun juga sangat rohani, keterasingan dan harapan. Mari kita mulai saja renungan kita dengan bagian pertama. Keterasingan itu nyata. Jika aku naik ke langit, engkau di sana. Jika aku membuat tempat tidur di dunia orang mati, engkau di situ. Mazmur 139 ayat 8. Keterasingan bisa terasa seperti berada di dunia orang mati. Gelap, sunyi, dan membekukan. Paul Tillich, seorang teolog besar abad ke-20, menyebut bahwa manusia modern mengalami apa yang disebut dengan estrangement, yaitu keterasingan. Ini bukan sekedar perasaan, melainkan kondisi terdalam dari keberadaan manusia. Masih menurut Tillich, ada 3 bentuk keterasingan yang dialami manusia. A. Keterasingan dari diri sendiri. Banyak dari kita yang tidak sungguh mengenali siapa diri kita. Saudara mungkin merasa terjebak dalam peran sosial, terjebak dalam tuntutan orang lain, atau juga terjebak dalam luka masa lalu yang belum pulih. Dan kita memakai topeng agar tampaknya baik-baik saja. Tetapi hati kita sebenarnya rapuh. Berikutnya, keterasingan dari sesama. Meskipun dikelilingi banyak orang, saudara bisa merasa sangat kesepian. Kita hidup dalam dunia yang sibuk dan terhubung, tetapi tidak sungguh-sungguh berjumpa secara batin. Berikutnya, keterasingan dari Allah. Inilah bentuk keterasingan yang terdalam. Mungkin saudara beribadah, mungkin saudara berdoa, mungkin saudara melayani, tetapi merasa jauh, Tuhan jauh. Doa yang dinaikkan seolah tak menembus langit. Kita pun bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Berikutnya kita masuk bagian kedua, dosa sebagai pemisahan. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, Mazmur 139 ayat 9. Kadang dalam upaya melarikan diri dari rasa sakit atau melarikan diri dari kehampaan, kita terbang jauh mencari pelarian dalam aktivitas, mencari pelarian dalam hiburan, bahkan dalam kesibukan rohani.
Tetapi kemanapun saudara pergi, masalahnya tetap mengikuti, karena akar keterasingan bukan terletak di luar, melainkan di dalam. Tilih menyebut bahwa dosa adalah separation. Dosa adalah pemisahan dari Allah. Dosa bukan hanya soal pelanggaran moral, tetapi tentang terputusnya hubungan kita dengan Sang Sumber hidup. Dan dari pemisahan ini muncul kecemasan eksistensial, ketakutan akan hidup yang hampa, ketakutan akan kematian, dan ketakutan akan kehilangan makna. Sudah kita tiba pada bagian ketiga, yaitu ketika harapan yang menyapa di tengah keterasingan. Ayat dari Mazmur mengatakan, juga di sana tanganmu menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Mazmur 139 ayat 10. Inilah berita baiknya. Dimanapun saudara berada, Allah tetap hadir, Allah tetap menuntun. Tilih mengajarkan bahwa harapan bukan berasal dari usaha manusia untuk kembali kepada Allah, tetapi dari inisiatif Allah sendiri yang turun menjumpai manusia. Dalam iman Kristen, harapan ini menemukan puncaknya di kayu salib. Yesus Kristus dalam penderitaannya berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus 15 ayat 34. Yesus masuk ke dalam keterasingan terdalam manusia. Ia tidak menjaga jarak. Ia tidak tinggal diam di surga. Ia datang ke dunia yang terputus dari Allah. Dan dari dalam penderitaannya, kasih-Nya bersinar paling terang. Saudara-saudara, pada bagian keempat kita membahas diterima dalam keterasingan. Ayat dari Mazmur mengatakan, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Mazmur 139 ayat 7. Seringkali kita merasa ingin lari dari Tuhan karena merasa tidak layak. Tetapi Injil berkata yang sebaliknya. Tuhan datang justru saat saudara merasa hancur. Paul Tillich merangkumnya dalam satu kalimat indah. Acceptance of being accepted despite being unacceptable. Menerima bahwa kita diterima meskipun kita merasa tak layak diterima. Iman sejati bukan hanya soal menyetujui ajaran, tetapi keberanian untuk percaya bahwa kita diterima oleh Allah bahkan dalam keadaan kita yang paling rusak sekalipun. Iman adalah ultimate concern, keberanian yang terdalam untuk berkata, aku percaya Engkau tetap mengasihiku ya Tuhan. Saudara-saudara, sekarang pada bagian kelima kita mengerti bahwa Roh Kudus hadir di tengah kekosongan. Ayat dari Mazmur mengatakan, jika aku membuat tempat tidur di dunia orang mati, Engkau di situ. Mazmur 139 ayat 8b. Bagi sebagian dari kita, hidup rohani terasa mati. Tidak ada gairah, tidak ada suara, hanya kekosongan. Namun, Roh Kudus hadir bahkan di situ. Ia bukan hanya ada dalam ibadah besar atau pengalaman supranatural. Ia hadir di ruang sunyi, di tengah air mata, di saat saudara berkata, aku sudah tidak kuat lagi. Roh Kudus adalah pribadi yang mengangkat kita. Roh Kudus adalah yang memberi kekuatan. Roh Kudus membawa kembali kesadaran bahwa kita tidak sendiri. Setelah mendengar semua itu, apa saja langkah-langkah respon dalam iman? Mari kita renungkan bersama apa yang dapat kita lakukan hari ini. Akui keterasingan saudara. Tidak perlu menyangkalnya. Tuhan tahu dan tetap mengasihi. Kedua, percaya bahwa Anda diterima. Bukan karena perasaan, tetapi karena janjinya. Ketiga, izinkan Roh Kudus bekerja. Berdoalah dalam kejujuran. Tuhan,
Masuklah ke ruang tergelap di hatiku. Hadirlah. Saudara yang terkasih, Mazmur 139 bukan hanya puisi yang indah, tetapi kesaksian bahwa Tuhan tidak menjauh ketika kita terasing. Justru di tempat tergelap, tangannya tetap menjangkau. Dalam Yesus, Allah masuk ke dalam penderitaan manusia. Ia tidak memberikan teori, tetapi memberikan dirinya sendiri. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, aku datang kepadamu dalam segala kerentananku. Aku akui rasa keterasingan yang selama ini ku bawa. Tetapi hari ini aku mau percaya bahwa Engkau tetap memegang tanganku. Aku percaya meskipun aku tidak layak, Engkau menerimaku. Roh Kudus, hadir dan pulihkanlah hatiku. Dalam kesempatan doa ini kami juga datang kepadamu, Allah Bapa, mendoakan untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dan beri kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang berada dalam pencobaan. Kiranya ya Bapa yang baik, Engkau mau mendengar dan mengabulkan doa ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum berpisah, kita diingatkan bahwa saudara tidak sendirian. Bahkan di ujung laut pun tangan Tuhan masih menggenggam saudara. Teruslah berharap, karena dalam Kristus keterasingan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjumpaan dengan kasih yang sejati. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara mengikuti siaran ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati.